Seiring dengan berkembangnya waktu, wilayah dan kota menghadapi tantangan secara global, seperti perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, keterbatasan sumber daya, dan banyak hal lainnya yang mempengaruhi seluruh kota dan wilayah di dunia, terutama terhadap kualitas hidup masyarakatnya. Sebagai respon terhadap tantangan tersebut, mewujudkan pembangunan wilayah dan kota yang berkelanjutan menjadi urgensi global dan juga menjadi tema utama KKL yang dibahas kali ini. Sustainable Cities and Region adalah proses dinamis dan terus-menerus yang mencakup baik dari segi lingkungan, ekonomi, dan sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dengan memenuhi kebutuhan dasar penduduk. Dalam perkembangannya, salah satu indikator utama dalam mewujudkan Sustainable Cities and Region adalah transportasi berkelanjutan atau Sustainable Public Transport. Apa sih transportasi berkelanjutan itu? Transportasi berkelanjutan adalah sistem transportasi yang efektif, efisien, dapat mengurangi emisi, dan tidak menimbulkan dampak negatif di masa yang akan datang. Secara sederhana, Sustainable Public Transportation menekankan pada penggunaan moda transportasi publik ramah lingkungan untuk melayani penduduk dengan tetap memperhatikan aspek berkelanjutan. Jika diulas lebih dalam lagi, transportasi berkelanjutan memiliki beberapa indikator, yaitu lingkungan, seperti tingkat pencemaran udara dan penggunaan sumber daya. Yang kedua, sosial, yang menekankan pada keadilan pelayanan transportasi bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok disabilitas. Yang ketiga, ekonomi, seperti manfaat dan biaya kendaraan, serta tingkat pendapatan masyarakat. Yang keempat, accounting, yaitu sistem evaluasi untuk menilai aset dan aktivitas, serta transportasi konvensional, yaitu kondisi lalu lintas kendaraan. Dalam penerapannya, salah satu negara di benua Asia yang berhasil menerapkan transportasi berkelanjutan untuk mewujudkan kota dan wilayah berkelanjutan adalah negara Jepang. Jepang merupakan salah satu negara kepulauan yang terletak di benua Asia, yang terdiri dari 6.852 pulau, dan 4 pulau diantaranya merupakan pulau utama, yaitu Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Jepang terbagi menjadi 8 wilayah dan 47 prefektur. Pada tahun 2020, negara Jepang memiliki penduduk sebesar 129,8 juta jiwa. Tokyo merupakan kota metropolitan yang memiliki populasi terbanyak di negara Jepang. Wilayah Tokyo Raya yang terdiri dari Chiba, Kawasaki, Sagamihara, Saitama, dan Yokohama secara keseluruhan memiliki populasi penduduk kurang lebih 37 juta jiwa dengan luas wilayah kurang lebih 2 juta kilometer persegi. Mengapa Tokyo? Tokyo merupakan ibu kota negara Jepang yang juga merupakan pusat dari berbagai fungsi termasuk politik, ekonomi, industri, edukasi, dan budaya. Peran Tokyo sangat besar terhadap Jepang, terutama dalam perekonomian negara Jepang. Produk metropolitan brutonya menyumbang 19,5% terhadap PDB Jepang. Tokyo juga merupakan kota yang berperan sebagai hub atau pusat transportasi regional dan internasional dengan jaringan kereta api bawah tanah yang sangat terkenal, serta jenis transportasi lainnya yang terpadu. Salah satu contohnya adalah stasiun Tokyo yang merupakan terminal kereta api pusat untuk seluruh Jepang. Transportasi di Indonesia. Sistem transportasi merupakan kendala bagi Indonesia dikarenakan perbedaan geografi dan adanya ciri khas daerah masing-masing. Permasalahan polusi udara dan kemacetan juga menjadi salah satu masalah utama di Indonesia, terutama di daerah perkotaan seperti DKI Jakarta. Kemacetan yang terjadi di kota besar mengakibatkan terjadinya peningkatan penggunaan bahan bakar dan emisi gas buang kendaraan sehingga menyebabkan terjadinya polusi udara. Dan hal ini tidak sesuai dengan tujuan dari Sustainable Transport. Sekarang, kita akan pelajari bagaimana perbandingan antara Tokyo dan Jakarta dalam menerapkan indikator transportasi publik berkelanjutan. Dari indikator penggunaan kendaraan dan mobilitas pengguna terhadap aksesibilitas, terdapat kesenjangan yang cukup besar antara Tokyo dan Jakarta. Lebih dari 35% pengguna kendaraan di Tokyo menaiki transportasi publik, sedangkan di Jakarta tidak lebih dari 15%. Untuk ragam jenis transportasi antara Tokyo dan Jakarta adalah hampir sama. Namun, moda transportasi publik di Tokyo cenderung lebih beragam terutama pada moda kereta api. Selanjutnya, perencanaan transportasi perlu diintegrasikan dengan penataan ruang sebagai upaya optimalisasi pelayanan transportasi publik sesuai dengan karakteristik mobilitas penduduknya. Kedua kota telah merencanakan pengembangan konsep Transit Oriented Development.
Dengan konsep tadi yang meliputi adanya penggunaan lahan campuran, sumber daya dalam pembangunan transportasi dapat lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, pada indikator keamanan transportasi, di Tokyo mengalami penurunan angka kecelakaan lalu lintas banyak 62% dalam 19 tahun terakhir. Sedangkan Jakarta mengalami peningkatan sebesar 6,5% dalam 5 tahun terakhir saja. Perbedaan tingkat keamanan transportasi di Tokyo dan Jakarta dipengaruhi oleh kebijakan dan peraturan lalu lintas di kedua negara, kesadaran masyarakat dan berkendara, serta kualitas dan kuantitas fasilitas pendukung dalam mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya, untuk melayani masyarakat dari seluruh lapisan, diperlukan ketersediaan fasilitas, terutama pada kelompok prioritas. Terjadi kesenjangan antara Tokyo yang ketersediaannya lebih tersebar di berbagai moda transportasi publik dan Jakarta yang masih belum. Hal ini menjadi salah satu pendorong penduduk Jakarta untuk menggunakan kendaraan pribadi. Selain itu, ketidaktegasan peraturan dan kebiasaan penduduk yang cenderung abai terhadap kebutuhan kelompok prioritas menjadi salah satu penghambat keberhasilan konsep di sisi sosial. Selain itu, terdapat kesenjangan konsumsi energi dari sektor transportasi di Tokyo dan Jakarta. Jakarta lebih tinggi dengan menyumbang 45,7%, sedangkan Jepang sebesar 21%. Lalu, pembelajaran apa yang dapat diambil untuk Indonesia untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan? Yang pertama, melakukan pembaharuan kebijakan dalam pengelolaan transportasi di Jakarta yang didukung dengan kajian-kajian akademis. Yang kedua, menyusun master plan atau rencana induk transportasi yang berfungsi mengelola sistem transportasi publik dan juga mengembangkan kawasan di sekitarnya. Selanjutnya adalah mendukung program Net Zero Emission, terutama yang terkait dengan bidang transportasi, di mana Kota Tokyo sudah menyiapkan strategi dalam upaya mitigasi mengurangi emisi gas karbon dioksida dan adaptasi dalam mengurangi dampak perubahan iklim yang ditargetkan akan tercapai pada tahun 2050. Selanjutnya yaitu pentingnya kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam penyediaan fasilitas yang mendukung penerapan Sustainable Public Transport. Kota Tokyo bekerjasama dengan pihak swasta, baik itu dalam penyediaan rute baru maupun penyediaan fasilitas seperti halte yang membuat masyarakat mudah dalam mengakses dan merasa aman serta nyaman dalam menggunakan transportasi publik. Selanjutnya yaitu mengedepankan pentingnya integrasi antar moda, terutama antar transportasi publik. Salah satu jenis transportasi publik di Kota Tokyo yang memiliki integrasi yang baik adalah transportasi jenis kereta dan subway yang memiliki rute yang mencakup seluruh Kota Tokyo. Selain itu, dalam hal pembayaran, masyarakat Kota Tokyo hanya perlu menggunakan satu kartu yang dapat digunakan di seluruh transportasi publik. Untuk tantangan dan peluangnya sendiri, yang pertama yaitu ada pertumbuhan kawasan perkotaan atau dikenal sebagai urban sprawl. Hal ini biasanya terjadi karena dipengaruhi oleh semakin tingginya harga lahan yang ada di pusat kota. Adanya pertumbuhan perkotaan menuju ke arah pinggiran kota akan berpengaruh dalam pemenuhan penambahan infrastruktur dan rute-rute yang disediakan untuk memenuhi pergerakan yang jaraknya semakin luas. Lalu selanjutnya ada ketergantungan terhadap penggunaan kendaraan pribadi. Ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi di Indonesia, terutama di kota Jakarta, masih sangat tinggi. Pemanfaatan kendaraan pribadi yang selalu dianggap lebih fleksibel dan nyaman membuat adanya penurunan peran pada moda transportasi publik. Lalu yang terakhir yaitu ada regulasi dan sinergitas antar lembaga. Salah satu tantangan yang ada dalam pengelolaan transportasi adalah masalah dalam koordinasi yang seringkali dirasa tumpang tindih dan tidak adanya kejelasan peran serta fungsi lembaga ketika disesuaikan dengan tuntutan yang ada pada daerah-daerah otonom. Jadi bagaimana? Tertarikkah Anda untuk mencoba transportasi di Jepang setelah melihat video ini? Atau malah sebaliknya, lebih memilih transportasi umum di Jakarta? Info di atas memberikan kita overview transportasi di Jepang, khususnya kota Tokyo, bahwasanya integrasi transportasi umum di sana dikategorikan sudah baik, dan saatnya Indonesia melakukan perubahan yang signifikan dalam mencapai program Net Zero Emission dengan mendukung adanya penerapan Sustainable Public Transportation. Bisa dilihat bersama, inilah keseruan dari kegiatan KKL kelompok kami, dimulai dari kita melakukan kegiatan webinar yang dihadiri oleh narasumber-narasumber hebat, diskusi bersama melalui Microsoft Teams,
di mana di sana kita melakukan Google Street View terkait kota Tokyo seperti apa, sustainable transport di sana seperti apa, hingga adanya kegiatan asistensi bersama Pak Okto di setiap tugas yang telah kami kerjakan.